Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa Jumat berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan hadis tentang 7 dosa besar yang membinasakan. Kenapa dikatakan membinasakan? Memang 7 dosa besar ini seandainya kita tidak segera bertobat akan membinasakan kita, baik kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat. Adapun hadisnya berbunyi sebagai berikut. Dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Ijtani bis sab'al mubiqati." Jauhilah kalian semua 7 macam dosa besar yang akan membinasakan kalian. Kemudian para sahabat pada bertanya, "Wa ma hunna?" Apa ya Rasulullah? Apa 7 dosa besar yang membinasakan itu? Kemudian Rasulullah menjawab, qala, yang pertama adalah asyirku billah, yaitu kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik memang adalah nenek moyangnya dosa, di mana orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dijamin tidak akan pernah masuk surga. Kemudian syirik itu ada 2 macam. Yang pertama adalah syirik i'tiqad, yaitu syirik keyakinan dalam hati kita. Yang kedua adalah syirik fi'lan, yaitu syirik pada perbuatan kita. Banyak sekali contoh-contoh tentang perbuatan syirik di sekitar kita yang mungkin tanpa kita sadari kita sebenarnya telah melakukan perbuatan syirik itu. Untuk itu mari kita berhati-hati, menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga keimanan kita dari segala hal-hal syirik yang akan menghancurkan kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah asihru, yaitu sihir. Sihir memang tidak begitu beda jauh dengan syirik. Sihir adalah perbuatan setan, dimana kalau kita melakukan perbuatan sihir, kita berarti kita telah mengabdi kepada setan, dan disitulah kita akan terjerumus kepada kesyirikan juga. Untuk itu kita harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga adalah wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haq, yaitu membunuh jiwa seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali karena hak. Contohnya apa? Kita berkelahi dengan seseorang dengan emosi yang tinggi, kita marah, kemudian kita membunuh seseorang itu, maka itu termasuk dosa besar, dosa yang akan membinasakan kita. Tapi juga ada dosa atau kita membuang nyawa seseorang, menghilangkan nyawa seseorang, tapi kita tidak terkena dosa. Suatu misal, kita adalah seorang petugas al-guju untuk membunuh seseorang yang melakukan kejahatan, perampokan, penipuan dan sebagainya. Oleh pengadilan dia divonis mati, maka si al-guju yang bertugas menghilangkan nyawa orang itu, maka dia tidak terkena dosa. Kemudian yang keempat adalah wa aklu riba, yaitu memakan harta riba. Jelas riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar menjauhi perbuatan riba itu. Kemudian yang kelima adalah wa aklul malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan Muharram, bulan yang penuh berkah. Kita dianjurkan pada bulan ini banyak memperhatikan kepada anak-anak yatim. Maka dari itu, kalau kita benar-benar ingin menjadi orang yang sukses, salah satunya kita harus benar-benar memperhatikan nasibnya anak yatim.
Nabi pernah mengatakan, saya, kata Rasulullah, dan orang-orang yang memperhatikan nasibnya anak yatim di surga akan seperti ini. Beliau memberi wa asarobi wa sababa wal wusta. Beliau memberi isyarat antara jari telunjuk dan jari tengah, wa faraja bainahuma, dan beliau meregangkan di antara keduanya. Jadi seperti ini, orang-orang yang benar-benar memperhatikan anak yatim, insya Allah di surga akan dekat dengan Rasulullah seperti dekatnya as-sabab wal wusta, jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian yang keenam adalah dosa besar yang akan membinasakan kita adalah watawalli yaumazahfi. Kita lari dari jihad, lari dari medan perang. Karena apa? Karena kita lari dari medan perang, jelas akan merusak strategi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Kita zaman dahulu ketika Rasulullah SAW perang, maka strategi itulah penting bagi umat Islam. Maka seandainya ada orang yang lari dari medan perang, dia berkhianat, maka Allah pun mengancam dia akan termasuk mendapatkan dosa yang sangat besar. Kemudian yang terakhir adalah wa qadful muqsinatil mu'minatil ghafilat, menuduh seseorang wanita mukminah yaitu berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang fitnah atau menuduh seseorang kalau tanpa dasar jelas itu dosa besar. Apalagi ini menuduh seseorang yang benar-benar iman, yaitu melakukan perbuatan zina, jelas dosanya akan lebih besar. Dan inilah 7 macam dosa yang akan bisa membinasakan kita apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan itu. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari 7 macam dosa besar yang dapat membinasakan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.